Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Rifani. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran kelas 7, yaitu pelajaran fikih dengan materi sholat fardu. Kelas 7 pasti kan sudah pada tahu apa itu sholat fardu karena sudah pada balik. Jadi di sini akan di PPT akan dijelaskan tentang sholat fardu menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, menurut bahasa itu kita meminta doa atau meminta kebaikan, sedangkan menurut istilah segala ucapan atau perbuatan yang dilakukan itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan dilakukan sehari semalam yang biasanya itu ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam, umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang berakal dan sudah balik. Jadi apa sih yang terjadi jika kita tidak melakukan sholat? Kan ada bahasa seperti sholat itu tiangnya agama. Jika kita tidak melakukan sholat, berarti agama kita sama saja kita merobohkan agama kita. Jika kita melaksanakan sholat terus tanpa ada yang tidak dilakukan, apalagi kita sudah balik jadi harus melakukan sholat fardu 5 waktu, maka sama saja kita mengokohkan agama. Sekarang poin kedua yaitu membahas tentang dasar hukum diperintahkannya sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita melakukan 2 kalimat syahadat. Nah, sholat fardu itu juga sangat penting bagi kita. Bahkan sholat fardu itu menjadi penanda antara untuk orang Islam dan orang yang non-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan sholat di dalam Al-Quran itu ada beberapa di dalam surat ya. Salah satunya dalam seperti yang di PPT ada surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita itu hanya untuk diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaati semua perintahnya seperti sholat, zakat, seperti itu. Dan itu merupakan agama yang lurus. Terus juga disebutkan dalam hadis Nabi yang hadis riwayat mutafak alaih, yang berarti Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu salah satu yang disebutkan di dalam hadis. Juga ada yang Quran tadi surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi sekarang yang ketiga itu syarat wajib dan syarat sah sholat. Kamu tahu nggak sih apa persamaan dan perbedaan syarat wajib dan syarat sah sholat fardu? Syarat wajib itu merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan ada 2 hukum. Jadi yang belum memenuhi persyaratan itu hukumnya ada 2, yaitu bila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah sholatnya dan tidak sah sholatnya. Jadi di sini ada syarat sah. Yang kedua itu syarat sah, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Jika tidak terpenuhinya salah satu persyaratan, maka akibatnya itu sholatnya tidak sah. Syarat wajib sholat yang pertama itu ada beragama Islam, pasti beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu telah memasuki akil atau balik. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz, mampu membedakan. Terus yang ketiga itu ada tidak hilang akalnya karena gila, mabuk,
pingsan atau terkena obat bius seperti itu. Di sini jelaskan tadi kan disebutkan tidak hilang akalnya seperti gila. Gila di sini itu berarti seperti orang gila tidak terkena dosa jika tidak melaksanakan sholat. Tetapi jika sembuh disunahkan mengkodo itu mengganti sholat yang ditinggalkan. Terus yang kedua itu tadi disebutkan juga orang pingsan tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sudah siuman maka itu sama seperti orang gila tadi, wajib mengkodo sholat yang telah ditinggalkan. Yang ketiga itu ada orang yang terefek oleh obat bius, itu tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, yaitu sama orang yang terkena bius tadi wajib mengganti mengkodo sholat yang telah ditinggalkan. Yang terakhir itu orang mabuk. Orang yang mabuk itu terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman diwajibkan mengkodo atau mengganti sholat yang ditinggalkan. Yang orang mabuk itu jelaskan orang mabuk itu haram, itu sama saja terkena dosanya double, berarti terkena dosa mabuk sama dosa meninggalkan sholat. Jadi setelah dia tidak mabuk diwajibkan juga untuk mengkodo sholatnya. Terus yang kedua ada tadi sudah dijelaskan syarat wajib sholat. Terus ini syarat sah sholat. Yang pertama itu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mumayyiz, sudah dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor atau baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan. Yang ketiga ada tidak hilang akalnya, itu salah satu syarat sah sholat. Nomor 3 tidak hilang akal. Terus yang 4 ada masuk waktu sholat. Jadi kita itu kalau mendengar adzan, seperti kita mendengar adzan itu lebih baik kita langsung sholat jika kita sedang tidak ada pekerjaan apapun. Lebih baik misal kita lagi kerja terus kita mendengar adzan, itu lebih baik kita meninggalkan pekerjaan tersebut terus kita melaksanakan sholat terlebih dahulu, nanti baru dilanjutkan bekerja lagi. Terus ada suci dari hadas kecil dan besar. Terus suci dari najis, baik najis yang muhaladoh, mutawasitoh, yang najis yang besar itu muhaladoh. Terus ada menutup aurat. Jadi ketika kita sholat itu bagi wanita itu menutup aurat dari atas sampai bawah, kecuali yang terlihat itu telapak tangan dan muka kita, itu bagi perempuan. Jika laki-laki, terus ada salah satunya menghadap kiblat. Tentu kita sholat menghadap kiblat. Terus ada niat. Sebelum kita melakukan apapun pasti ada niat lah. Sholat tidak bisa dilakukan tanpa niat. Terus ada tertib. Jadi tertib itu kita melakukan syarat sah yang paling pertama dari nomor 1 sampai nomor terakhir, yaitu dilakukan dengan tertib sewaktu menunaikan sholat. Terus ada muwalah itu tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, jadi rukun-rukun sholatnya tidak terputus. Nah, terus ada tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat. Jadi misalkan kita lagi sholat terus ada yang manggil kita kayak gitu, lebih baik kita meneruskan sholat kita terlebih dahulu, nanti baru bilang sama orang yang tadi memanggil kita bahwa kita itu habis sholat kayak gitu. Terus ada tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Jadi dalam sholat itu tidak boleh melakukan selain gerakan-gerakan sholat yang tidak boleh melebihi 3 kali ya. Terus yang terakhir tidak mengunyah atau makan dan minum. Jadi waktu kita sholat itu nggak boleh makan dan minum. Jadi sebelum kita bersolat itu harus bersuci. Jadi jika kita bandingkan terdapat ketentuan yang menjadi syarat wajib
dan sekaligus syarat sah sholat seperti beragama Islam, tidak hilang akalnya. Terdapat pula ketentuan yang hanya menjadi syarat wajib sholat atau sebaliknya. Contohnya itu seperti kita menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain yang menjadi syarat sah. Sedangkan telah memasuki balik hanya merupakan syarat wajibnya sholat semata. Kita lanjut pada poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi seseorang akan menjadi batal sholatnya dan tidak sah dengan sendirinya jika terjadi perkara-perkara yang membatalkan. Di antaranya yaitu datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dimaafkan atau dimaafu pada badan, pakaian, tempat sholat, kecuali kotoran tersebut dapat disingkirkan. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja atau berbicara. Tuh, yang keempat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu nggak boleh kayak guyon sama temen. Terus makan dan minum meskipun hanya sedikit. Jadi walaupun kita lagi sholat itu nggak boleh makan dan minum walaupun itu sedikit. Terus gila ketika dalam sholat, berpaling dari arah kiblat salah satunya. Terus 9, tersikapnya pakaian sehingga terbukanya aurat, jadi itu lebih baik mengulang sholat. Terus yang terakhir 10, meringkas rukun sholat seperti ruku dan iktidal dijadikan satu sehingga ruku langsung sujud, itu nggak boleh. Jadi rukunnya itu harus dilakukan dari awal sampai akhir dengan urut. Nah itu nanti masih banyak dijelaskan dalam buku modul yang ada. Dalam buku modul itu terdapat ada banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi itu tadi yang menjelaskan tentang sholat fardu. Jadi kita sebagai umat muslim kita harus selalu melaksanakan sholat fardu. Semoga kita istiqomah dalam melakukan sholat fardu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.